Di cerita sebelumnya Qiu Chuan menggunakan sebuah teknik sehingga membuat tubuhnya berubah menjadi sangat besar. Namun secara tiba-tiba dirinya beserta semua rekannya menghilang dari tempat itu. Yang membuat Ning Yuan beserta Baye sangatlah terkejut karenanya. Lalu Baye berkata, pemuda ini menyombongkan dirinya untuk melarikan diri. Sungguh tidak tahu malu, dan Ning Yuan ikut menimpali dengan berkata, ini sungguh luar biasa. Baru kali ini aku melihat seseorang melarikan diri dengan sangat estetik. Setelah itu Ning Yuan mendekati monster elang harimau sembari berkata, kau harus segera pergi, mungkin mereka akan kembali lagi. Dan monster elang itu mengerti dengan ucapan Ning Yuan. Sehingga kini dia pun berlalu pergi dari tempat itu. Beralih di sebuah gua di sisi lain pegunungan Nilong. Terlihat kelompok dari Qiu Chuan telah berpindah ke tempat itu. Ketika melihat Qiu Chuan yang terluka, Lin Yue menanyakan keadaan dari saudaranya. Dan Qiu Chuan berkata jika dia tidak apa-apa, lalu Lin Yue kembali bertanya apa yang harus mereka lakukan. Dan Qiu Chuan berniat untuk membalas dendam kepada Ning Yuan. Dan mereka harus bisa menghilangkannya, namun menurut rekannya ada hal penting yang harus mereka lakukan ketika mereka pergi ke kota cahaya perak. Dan hal itu tidak bisa ditunda lebih lama lagi, dan Qiu Chuan berkata bahwa dia mengetahuinya. Tapi untuk menghilangkan Ning Yuan dia tidak akan melakukannya sendiri. Yang membuat rekannya cukup terkejut sembari bertanya apa yang dimaksud oleh Qiu Chuan. Lalu Qiu Chuan menunjukkan sebuah rambut kepada para rekannya sembari dia berkata, ini adalah rambut yang aku dapat dari pemuda itu, dan Lin Yue menimpali dengan berkata, mungkinkah kau ingin menggunakan teknik pengendali binatang untuk menghilangkannya? Dan Qiu Chuan menjawab bahwa itu benar, meskipun dia hanya dapat mengendalikan monster di alam pemurnian Qi selama 3 hari. Menurutnya hal itu sudah lebih dari cukup, dan selama para monster mengingat bau dari pemuda itu, mereka tidak perlu melakukan hal apapun lagi, karena semua monster itu akan mencabik-cabiknya hingga tak tersisa. Lalu salah satu rekannya berkata, tapi untuk menggunakan teknik pengendali binatang membutuhkan banyak sekali energi dan dapat menyebabkan kerusakan yang begitu besar pada tubuh penggunanya. Sembari menyiapkan tekniknya Qiu Chuan berkata, untuk kali ini mungkin aku hanya akan menghabiskan lebih banyak obat mujarab untuk menyembuhkan tubuhku. Dan di saat itu juga rambut yang telah dipegangnya telah diselimuti oleh aliran energi miliknya. Setelah itu Qiu Chuan melakukan beberapa gerakan untuk menyempurnakan teknik pengendali binatang miliknya. Dan setelah semuanya siap, Qiu Chuan melemparkan bola energi itu ke arah atas. Sehingga kini bola energi itu terpecah menjadi sangat banyak dan menyebar ke seluruh hutan di dalam pegunungan Nilong. Dan kini semua energi itu mulai mengarah kepada sekumpulan binatang yang berada di dalam pegunungan Nilong. Sehingga hanya dalam sekejap seluruh binatang itu kesadarannya telah berhasil diambil alih oleh teknik pengendali binatang milik Qiu Chuan. Dan kini semua binatang itu berlari dengan serentak menuju ke arah Ning Yuan berada. Setelah menyelesaikan tekniknya, terlihat Qiu Chuan mengalami luka dalam yang cukup parah namun dia tetap meminta rekannya untuk segera melanjutkan perjalanan mereka ke kota cahaya perak. Beralih ke tempat Ning Yuan berada, setelah mendengar suara yang begitu gaduh Ning Yuan bertanya apakah Baye juga mendengarnya. Dan menurut Baye akan ada banyak hal yang menghampiri mereka. Dan kini terlihat sekumpulan monster terbang telah menemukan keberadaan Ning Yuan. Yang membuat Baye bersemangat dan meminta Ning Yuan untuk segera mengambil inti monster mereka. Namun ketika melihat jumlah mereka yang sangatlah banyak Baye bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya telah terjadi. Dan ketika mengamati para monster itu, Ning Yuan bertanya mengapa mata dari para monster itu berwarna hijau dan aku rasa fokus mereka tertuju kepada kita. Dan kini semua monster terbang itu mulai melesat ke arah Ning Yuan. Yang membuat Baye merasa sangat ketakutan dan meminta Ning Yuan untuk segera melarikan diri. Sehingga kini Ning Yuan segera berlari sekuat tenaga untuk menghindari sekumpulan monster yang kini mengejarnya. Namun ada satu monster yang berhasil mengikutinya yang membuat Ning Yuan dan Baye merasa cukup terkejut. Dan Ning Yuan meminta Baye untuk bergabung sembari menyerang monster itu dan melanjutkan pelariannya. Lalu Baye memperingatkan jika waktu mereka hanya tersisa dalam 10 nafas saja. Dan dengan kekuatan tambahan yang diberikan oleh Baye, Ning Yuan menggunakan semuanya untuk melarikan diri dari tempat itu. Namun dari arah lain terlihat ada sesuatu yang melesat dengan sangat cepat melewati sekumpulan monster terbang itu. Kembali kepada Ning Yuan,
Tanpa memberikannya ruang untuk beristirahat, sekumpulan monster itu telah kembali muncul dengan jumlah yang lebih banyak yang membuat Ning Yuan sangatlah terkejut. Dan dengan penuh ketakutan Bai berkata, semuanya sudah berakhir. Dan kini semua monster terbang melesat dengan sangat cepat ke arah Ning Yuan. Begitupun para monster darat lainnya juga mengepung Ning Yuan. Namun mereka semua berhenti ketika ada sebuah teriakan dari seekor monster hingga membuat semua monster itu berhenti seketika. Dan ternyata yang telah melakukannya adalah monster elang harimau yang membuat Ning Yuan dan Bai merasa cukup terkejut. Lalu Ning Yuan berkata, terima kasih karena telah menyelamatkan kita. Sepertinya kita harus menjalin hubungan yang lebih dengannya. Dan elang itu berteriak tanda dia setuju. Setelah itu Bai berkata, apa kau masih ingat bahwa kita sedang memerlukan banyak inti monster untuk teknik tubuh 10.000 binatang? Lihatlah semua monster ini. Kita bisa menyelesaikan ini dengan lebih cepat. Setelah mendengar perkataan Bai, mata Ning Yuan langsung berbinar sembari dia berkata, kenapa aku tidak memikirkan hal itu? Lalu Bai berkata, bagaimana kalau mendiskusikannya dengan monster elang harimau? Karena hal itu akan dapat mempercepat waktu mereka. Kemudian Ning Yuan berkata kepada monster elang harimau bahwa dia memerlukan bantuannya untuk mengambil sedikit inti monster dari semua monster itu. Dan dengan penuh kegembiraan monster elang itu menyetujui permintaan Ning Yuan. Sehingga membuat Ning Yuan merasa sangat senang dan meminta Bai untuk melakukannya masing-masing. Sehingga kini terlihat Ning Yuan beserta Bai segera menyebar untuk mengambil sedikit inti binatang dari para monster yang telah berkumpul di tempat itu. Dan kini Ning Yuan telah tiba di hadapan seekor monster beruang yang sangat besar dan ketika Ning Yuan berada di dekatnya, monster beruang itu meraung dengan sangat keras. Namun di saat bersamaan monster elang harimau juga meraung dengan lebih keras. Sehingga membuat monster elang itu cukup terkejut dan merubah sikapnya menjadi sangat lembut. Dan kini monster beruang beserta beberapa monster lainnya berjalan seperti seekor binatang peliharaan mendekati Ning Yuan. Yang membuat Ning Yuan tertawa dengan penuh kesenangan. Tanpa menunggunya lebih lama lagi Ning Yuan segera mengambil sedikit inti dari monster beruang itu sembari berkata, tahanlah, mungkin ini akan sedikit sakit, begitupun Bai yang sangat menikmati dengan pekerjaannya saat ini. Setelah beberapa saat berlalu, Ning Yuan telah mendapatkan banyak sekali inti monster di dalam kantung penyimpanannya. Namun di saat bersamaan monster elang harimau kembali meraung dengan sangat keras. Yang membuat Ning Yuan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Dan di sisi lain terlihat monster beruang mulai kembali kehilangan kendalinya. Sehingga berteriak memperingatkan Ning Yuan jika semua monster itu tidak lagi dapat ditekan oleh monster elang harimau. Sehingga mereka harus segera berlari dari tempat itu. Dan di saat itu juga dengan penuh kemenangan Ning Yuan segera berlari sembari mengucapkan sampai jumpa lagi kepada monster elang harimau. Beralih di sebuah kediaman dan kini terlihat Qiu Chuan sedang mengadakan pertemuan dengan Tuan Muda Limu. Lalu Tuan Muda Limu membuka pembicaraan dengan berkata, aku sudah tahu jika kau ingin memasuki Akademi Daun Gugur. Dan aku akan membantumu untuk itu, sembari memberi hormat Qiu Chuan mengucapkan terima kasih kepada Tuan Muda Limu. Setelah itu Limu meminta Qiu Chuan untuk menikmati hidangannya lebih dulu. Karena dia ingin kembali ke dalam kamar untuk beristirahat. Namun sebelum kepergian Limu, Qiu Chuan memberi hormat sembari bertanya apakah ada masalah yang sedang dialami oleh Tuan Muda Limu. Jika bisa dia ingin membantunya, tapi Limu berkata jika semua itu adalah urusannya. Dan Qiu Chuan tidak mungkin bisa menyelesaikannya, namun Qiu Chuan tetap memaksa dengan berkata, aku memiliki caraku sendiri, mungkin saja aku bisa melakukan sesuatu untuk membantu masalah yang Tuan Muda Limu alami. Kemudian Liu Shan menjelaskan dengan berkata, beberapa waktu yang lalu, ada seorang pemuda yang menyinggung Tuan Muda Limu di dalam perusahaan ular emas. Tuan Muda telah mengeluarkan banyak uang dan tenaga, namun sampai sekarang dia belum menemukan keberadaan dari pemuda itu. Sembari memasang ekspresi kesal Qiu Chuan berkata, siapa yang memiliki keberanian untuk menyinggung Tuan Muda Limu, dan amarah Limu kembali memuncak ketika mengingat Ning Yuan sehingga membuatnya berkata, selama bisa menangkap pemuda itu beserta kura-kuranya, aku akan menghancurkannya berkeping-keping. Ketika mendengar kata kura-kura dari mulut Limu, Qiu Chuan merasa cukup terkejut. Lalu dia berkata, apakah kura-kura yang Tuan Muda Limu maksud dapat berbicara dengan seenak mulutnya? Dan dengan penuh semangat Limu bertanya apakah Qiu Chuan pernah melihat mereka.
Lalu Qiu Chuan menjelaskan dengan berkata, aku tidak hanya pernah melihatnya. Pemuda itu beserta kura-kuranya mungkin telah menghilang di tanganku. Yang membuat Limu memasang ekspresi serius sembari dia bertanya. Apakah yang kau katakan benar? Dan Qiu Chuan meyakinkan Limu dengan berkata, jika Tuan Muda Limu tidak mempercayainya, Anda dapat mengikutiku ke pegunungan Nilong. Aku yakin kita masih dapat menemukan beberapa tubuh dari pemuda itu. Dan Limu menjawabnya dengan berkata, jika kau bisa membuktikan bahwa dia telah benar-benar menghilang. Aku akan mengurus semuanya hingga kau masuk ke dalam Akademi Daun Gugur. Dan dengan penuh kesenangan, Qiu Chuan memberi hormat sembari mengucapkan terima kasih kepada Tuan Muda Limu. Beberapa saat telah berlalu dan kini berada di dalam pegunungan Nilong. Terlihat Tuan Muda Limu dan juga Qiu Chuan telah sampai di tempat itu sembari Qiu Chuan berkata, Tuan Limu, tunggu aku membacakan mantra untuk mengendalikan para monster dan mengirimmu kepada pemuda itu. Lalu kini Qiu Chuan mengeluarkan metodenya sehingga membuatnya mengeluarkan aura menyerupai seekor monster yang sangat mengerikan. Setelah beberapa saat, suara riuh mulai terdengar dari dalam pegunungan Nilong. Sehingga membuat Qiu Chuan tersenyum bengis sembari mengatakan jika mereka telah tiba. Dan ketika melihatnya Limu berkata, maafkan aku Qiu Chuan karena telah meremehkan metodemu. Dan Qiu Chuan menjawabnya dengan berkata, dengan begitu banyaknya monster pemuda itu pasti telah menghilang. Dan kini terlihat sekumpulan monster dari dalam pegunungan Nilong berbondong-bondong menuju ke tempat Qiu Chuan berada. Namun Limu dan Qiu Chuan dibuat sangat terkejut ketika melihat Ning Yuan yang juga berlari ke arah mereka karena telah dikejar sekumpulan monster itu. Setelah berada di hadapan mereka berdua, Ning Yuan berkata, sungguh keberuntungan yang sangat luar biasa, sekarang aku tahu mengapa mereka mengamuk lagi, ternyata orang ini melakukan metodenya lagi. Dan di saat bersamaan, Tuan Muda Limu memerintahkan Liu Shan untuk menghadang Ning Yuan. Dan dengan secepat kilat Ning Yuan mengarahkan serangannya kepada Liu Shan hingga membuatnya terlempar jauh ke belakang. Yang membuat Limu berkeringat dingin seketika saking ketakutannya. Lalu Ning Yuan mendekati Limu sembari berkata, apakah kau sedang menungguku? Yang membuat Limu merasa sangat ketakutan hingga dia tidak dapat lagi berbicara. Kemudian Ning Yuan memegang kerah baju Limu sembari dia berkata, karena kita sudah ditakdirkan, aku rasa kau masih bisa membantuku. Dan di saat itu juga, Ning Yuan melemparkan tubuh Limu ke arah sekumpulan monster yang mengarah kepadanya. Sehingga membuat Limu merasa sangat terkejut, begitupun Liu Shan yang meneriaki nama tuan mudanya dengan sangat keras. Di sisi Qiu Chuan mencoba untuk mengendalikan semua monster itu menggunakan metodenya. Namun dia malah kehabisan energinya hingga membuat tubuh bagian dalamnya terluka dengan sangat parah. Dan kini semua monster mulai mendekati Limu yang tidak lagi dapat berbuat apa-apa dan dia hanya bisa berteriak ketika semua monster itu menyerangnya. Beberapa saat kemudian, terlihat Ning Yuan yang telah sampai di gerbang kota cahaya perak dan dia pun bergegas untuk memasuki kota. Setelah memasuki kota cahaya perak, Ning Yuan lebih dulu mencari letak dari paviliun Lingyun yang telah disarankan oleh Liu Qingchen. Setibanya di depan paviliun Lingyun, ada seorang pelayan yang bertanya apakah Ning Yuan memerlukan sesuatu. Lalu Ning Yuan menunjukkan token yang didapatnya dari Liu Qingchen sehingga membuat pelayan itu merasa cukup terkejut. Dan pelayan itu segera mempersilahkan Ning Yuan masuk karena dia adalah tamu terhormat. Sesampainya di ruang yang telah dipersiapkan, Ning Yuan merebahkan ayahnya di atas tempat tidur. Lalu pelayan itu memberitahu Ning Yuan dengan berkata, Nona Liu telah memberitahu kami bahwa ayahmu akan menetap di sini. Dan kami akan memastikan keselamatannya, jadi kau bisa mengikuti ujian dengan tenang. Dan aku sarankan kau segera pergi ke tempat ujian karena waktunya sangatlah sedikit. Dan Ning Yuan mengucapkan terima kasih kepada pelayan itu. Kemudian kini beralih di tempat yang memiliki puluhan anak tangga yang menjulang dengan sangat tinggi. Dan terlihat Ning Yuan telah berada di sana dengan perasaan cukup terkagum sembari dia berkata, apakah ini adalah Akademi Daun Gugur? Namun menurut Baye tempat itu hanyalah sekedar tempat peristirahatan. Dan mereka tidak akan bisa melihat Akademi Daun Gugur. Sebelum ujian resmi dimulai, di saat bersamaan ada seseorang yang datang sembari menyapa semua praktisi yang berada di sana dan memperkenalkan dirinya yang merupakan seorang murid luar dan dia bernama Xia Guye. Setelah itu Xia Guye menjelaskan dengan berkata,
Gunung ini disebut dengan Xuanshan dan merupakan tempat peristirahatan yang disediakan oleh Akademi Daun Gugur untuk para praktisi Yamge datang dari tempat yang jauh. Praktisi yang memiliki token dapat memasuki Xuanshan untuk beristirahat dan menunggu ujian resmi dimulai. Tapi untuk mencegah terjadinya masalah, kami secara khusus menyiapkan 2 ujian awal. Dan mereka yang berhasil lolos dapat dinyatakan layak untuk berpartisipasi dalam ujian resmi. Setelah mendengar pengumuman itu, terlihat beberapa praktisi merasa cukup terkejut sehingga membuat mereka berkata, "Ketika kami telah memiliki token, aku pikir kami bisa mengikuti ujian resmi. Bukankah semua ini sungguh keterlaluan? Apakah token ini sudah tidak ada artinya lagi?" Dan dengan serius Xia Guye menjawab pertanyaan mereka dengan berkata, "Akademi memiliki aturannya sendiri, jika kalian tidak merasa puas kalian bisa meninggalkan tempat ini kapan saja." Yang seketika itu membuat semua orang hanya bisa terdiam karenanya. Kemudian Xia Guye memulai sebuah teknik hingga dia menciptakan sebuah energi dari tangannya. Dan energi itu secara perlahan mulai membesar dan menyebar ke seluruh area sehingga mengurung semua orang yang berada di tempat itu. Dan Xia Guye menjelaskan bahwa formasi itu disebut sebagai formasi Lin Hai yang memiliki pertahanan yang cukup kuat. Dan ujian pertama bagi kalian adalah dengan keluar dari penghalang ini dengan cara apapun. Setelah itu Ning Yuan mendekati penghalang dan mengarahkan tangannya. Dan ketika Baye melihatnya dia berkata, "Ini sungguh menarik." Energi spiritual secara terus-menerus bersirkulasi ke seluruh formasi. Saat formasi ini terkena serangan, celah itu langsung terisi kembali dengan energinya. Dan jika ingin menerobos formasi, kau harus menghancurkannya dengan satu serangan. Sepertinya ujian kali ini untuk menguji kekuatan dari para praktisi. Lalu Ning Yuan mengetuk penghalang itu dengan jarinya lalu dia berkata, "Aku baru saja mencobanya dengan kekuatan 7 lapisan atas bagian dalam. Dan aku rasa dapat menghancurkannya dengan sangat mudah." Lalu Baye menimpalinya dengan berkata, "Kita tidak usah terburu-buru. Memanfaatkan kesempatan ini untuk mengamati praktisi lain akan lebih baik." Di saat bersamaan Ning Yuan dikejutkan dengan adanya seseorang yang mengarahkan senjata spiritualnya ke arah penghalang. Sehingga dia dengan sangat mudah menghancurkan penghalang itu sekaligus dapat menyelesaikan ujiannya. Dan setelah berhasil keluar dia berkata, "Aku pergi dulu." Lalu Ning Yuan bertanya apa yang dipraktikan oleh pemuda itu sehingga membuatnya terlihat begitu kuat. Lalu Baye menjelaskan dengan berkata, "Mereka adalah praktisi yang berspesialis dalam pemurnian senjata. Dan mereka menghabiskan waktunya untuk menempa senjata. Meskipun palu besar di tangannya tidak mencolok, tapi jika kau menggunakannya akan cukup untuk menghilangkan kultivator di bawah alam pembangunan fondasi." Di sisi lain terlihat ada seorang wanita yang berkata bahwa kali ini adalah gilirannya. Namun orang lainnya menganggap wanita itu memiliki tubuh yang sangat lemah. Tapi kini terlihat wanita itu memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya. Sehingga energi yang berada di dalam tubuhnya meningkat dengan sangat pesat sembari dia berkata, "Aku akan menunjukkannya kepada kalian," yang seketika itu membuat semua orang merasa sangat terkejut dengan perubahan energi dalam tubuh wanita itu. Dan di saat itu juga wanita itu mengarahkan energinya ke arah penghalang itu. Sehingga membuat penghalang itu terbelah menjadi 2 dan membuatnya lolos dalam ujian. Dan setelah wanita itu, banyak dari praktisi lainnya yang menggunakan metode mereka untuk lolos dalam ujian kali ini. Namun di sisi lain terlihat Ning Yuan yang masih sangat santai sembari menonton pertunjukan yang dilakukan oleh praktisi lainnya, dan ketika melihat Ning Yuan, praktisi yang telah lolos berkata, "Anak itu sudah terdiam begitu lama, apakah dia tidak bisa menghancurkan formasinya?" Dan terlihat juga Xia Guye yang menatap Ning Yuan sembari berkata, "Siapa yang memberinya token? Menurutku dia hanyalah sampah tanpa memiliki kekuatan spiritual." Oke guys, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk membantu perkembangan channel ini. Dan Mimin akan melanjutkannya dalam waktu dekat. Terima kasih.